Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sholatu wa salamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah yang telah memberi kita nikmat sehat sehingga kita dapat bertemu di tempat yang insyaallah penuh berkah ini. Shalawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan kebenaran. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Bojong, Bapak Fahim, SPD MMPD, yang kami hormati rekan-rekan guru SMP Negeri 1 Bojong. Terima kasih telah menyempatkan waktunya di acara diseminasi calon guru penggerak angkatan 4 Filosofi Pendidikan Bahasa Dewan dan Kebudayaan dan Budaya Positif. Mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bojong, Bapak Fahim, SPD MMPD. Kepada Bapak Fahim saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan guru SMP Negeri 1 Bojong, wabil khusus Ibu Tias Kusmawati MPD yang merupakan calon guru penggerak angkatan 4. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi anugerah untuk bisa berkumpul bersilaturahmi bersama perwakilan keluarga SMP Negeri 1 Bojong. Semoga pertemuan hari ini mendapatkan ridho dari Allah sehingga kita akan mendapatkan pemahaman pengetahuan baru yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita yang hari ini. Salam serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, guru penggerak merupakan salah satu program yang mau tidak mau harus kita ikuti. Ya, harus kita ikuti menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan saya sangat berharap bukan cuma berhenti di Butias saja. Masih ada angkatan-angkatan lain yang bisa kita ikuti. Banyak sekali keuntungan yang dapat kita raih, yang dapat kita peroleh dari program guru penggerak. Salah satu yaitu pasti pengetahuan tambah, selangkah lebih maju, ya. Seperti simbolnya Yamaha, ya kan, selangkah ke depan kalau tidak salah, satu langkah di depan, satu langkah di depan. Jadi yang lain belum paham, kalau yang menjadi guru penggerak sudah paham, sehingga hari ini hasil pemahaman dari calon guru penggerak ini kemudian disimulasikan pada Bapak Ibu semua. Itu saja, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya yaitu acara inti pemaparan tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro dan Budaya Positif oleh Ibu Tias Kusmawati MPD. Kepada Bu Tias Kusmawati dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Bojong, Bapak Fahim SPD MMPD, yang kami hormati rekan-rekan saya guru-guru yang hebat di SMP Negeri 1 Bojong. Pada kesempatan kali ini saya ingin mendiseminasikan atau mensosialisasikan ya apa yang sudah saya dapatkan selama 3 bulan ini. Saya belajar modul 1 di pendidikan program guru penggerak. Di modul 1 itu ada 4 subbab. Modul 1 yaitu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, kemudian modul
modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, di sini nanti saya akan menekankan kepada modul 1.4 yaitu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Sekarang saya akan mulai untuk memaparkan tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ya, ini tentang modul 1.1 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ya, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi ditekankan pada kata menuntun. Jadi pendidikan itu menuntun, itu menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, ini dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara ada beberapa. Yang pertama yaitu menuntun, bahwa ketika kita menjadi guru maka ada 3 semboyan ya dari Ki Hajar Dewantara, yaitu ing, ngarso, sung, tulodo, yaitu ketika di depan memberikan contoh, kemudian ing maju mengkarso ketika di tengah memberikan semangat dan tuturi handayani, ketika di belakang memberikan dorongan. Jika kita sudah melaksanakan ketiga itu, insya Allah kita bisa mengantarkan anak didik kita selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Ini dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua yaitu kodrat anak. Kodrat anak itu yaitu sebagai manusia yang merdeka, seperti itu. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Ini menurut Ki Hajar Dewantara seperti ini. Dan ketika kita mendidik itu kita harus melihat kodrat anak, bahwasanya setiap anak itu unik, beda-beda, setiap anak tidak bisa disamakan. Dan selain kodrat anak juga kita harus melihat kodrat zaman, bahwasanya ketika kita mendidik anak-anak kita itu ternyata zamannya berbeda dengan zaman ketika kita sekolah dulu, zaman ketika kita kecil dulu, seperti itu. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang ketiga yaitu bermain. Nah, ini ternyata dari permainan itu banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita petik. Misalnya dari permainan congklak itu di sana ada nilai-nilai tentang matematika. Bagaimana anak-anak menghitung agar bisa unggul dari yang lain. Kemudian ada strateginya juga. Kemudian permainan bebas sodor itu ternyata di sana juga ada nilai-nilai yang diambil, yaitu yang bisa diambil yaitu tentang kerjasama dan strategi. Nah, dunia anak adalah dunia permainan. Permainan dimasukkan dalam pembelajaran di sekolah sebagai culture dalam mendidik siswa, guna memancing panca inderanya serta memberikan kemerdekaan yang seluas-luasnya dengan mengutamakan kegembiraan pada anak. Jadi ketika anak gembira, insya Allah dia bisa lebih menyerap apa yang kita ajarkan, seperti itu. Tapi ketika anak sedih atau mungkin hatinya tidak gembira, itu ketika kita mengajarkan itu mungkin hanya berapa persen yang bisa diserap oleh anak. Nah, kemudian dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang selanjutnya yaitu pendidikan yang berpihak pada anak. Pendidikan yang berpihak pada anak adalah pendidikan yang berpihak atau berpusat pada anak. Jadi bukan berpusat pada guru saja. Ketika kita mengajar, kita berdiri menulis di papan tulis, anak-anak menyalin, seperti itu, bukan seperti itu. Jadi pendidikan yang mengaktifkan anak bisa berdiri, anak bisa maju ke depan kelas, bermain dan sebagainya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang selanjutnya yaitu tentang budi pekerti, bahwa salah satu tujuan pendidikan itu yaitu untuk menunjukkan budi pekerti yang baik pada murid, tidak hanya fokus pada nilai secara akademik saja gitu ya, namun lebih ditekankan pada karakter dan budi pekerti yang baik, seperti itu. Jadi kalau kita misalnya punya murid nilai akademiknya tinggi tapi tidak mempunyai budi pekerti, itu sangat disayangkan sekali, seperti itu. Nah, itu tadi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua tentang budaya positif.
budaya positif atau ekosistem positif itu kita ambil contoh tadi ya dengan perbandingan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Jadi ketika kita menanam padi, pasti kita akan berusaha agar padi kita tumbuh dengan baik, yaitu dengan cara memberi pupuk, terus memperbaiki kondisi tanah, terus memelihara tanaman padi, membuang mungkin hama-hama penyakitnya ya dengan memberikan beberapa treatment. Dan begitu juga ketika kita mendidik siswa itu kita harapkan kita memberikan lingkungan yang positif kepada siswa. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan bersikap dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kita memerlukan lingkungan, memerlukan menyediakan lingkungan yang positif untuk siswa ya, jadi nyaman, aman dan siswa merasa betah di sekolah seperti itu. Nah ini ada perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Nah ini yang kadang salah kita ini ya, salah kita kita ambil kesimpulan seperti itu. Yang pertama misalnya ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid seperti itu. Jadi murid dikontrol oleh guru, dipaksa untuk melakukan sesuatu yang mungkin dia tidak suka seperti itu. Dan mungkin dia saat itu bisa melakukannya karena disuruh oleh kita, tapi bisa jadi di lain waktu dia tidak mau melakukannya lagi seperti itu karena melakukannya dengan terpaksa. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah ini, jadi ketika kita mengkritik ada siswa bersalah, kita kritik, kemudian kita jadikan dia biar merasa bersalah seperti itu ya, itu ternyata malah bisa membuat siswa menjadi rendah diri seperti itu. Dan ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah ini dalam mewujudkan budaya positif di sekolah perlu menerapkan perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Misalnya stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah kita rubah cara pandang kita bahwa ternyata kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukan memaksa orang lain agar sama dengan pandangan kita, tapi kita yang merubah pandangan diri kita untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi seperti kita memposisikan anak ya, ketika kita mungkin kok anak melakukan seperti itu, kita coba misalnya diri kita yang ada di posisi anak seperti itu. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi ketika anak mungkin melakukan kesalahan atau berperilaku buruk, langsung kita judgement bahwa dia melakukan kesalahan. Nah kita rubah cara pandang kita bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Jadi mungkin dia melakukan kesalahan itu pasti dia punya tujuan seperti itu. Kenapa dia melakukan seperti itu? Pasti ada tujuannya. Kemudian yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah jadi orang lain bisa mengontrol saya, maka saya bisa mengontrol orang lain. Seperti itu ya. Saya juga bisa mengontrol orang lain, dan itu kita rubah bahwa hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat didikan gagal. Nah ini misalnya kita membujuk siswa untuk melakukan hal yang baik atau merubah perilakunya yang buruk menjadi baik. Itu kadang kan ketika kita membujuk anaknya ternyata tidak berubah, akhirnya kita paksa seperti itu ya. Kita kasih hukuman atau kita kasih sesuatu yang mungkin membuat dia tidak nyaman. Kemudian model berpikirnya dirubah dari menang kalah menjadi model berpikir menang-menang. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Jadi manusia berperilaku itu ada 3 motivasi. Yang pertama itu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Jadi siswa, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi ketika dia tidak mematuhi peraturan sekolah, dia takut dihukum atau menghindari ketidaknyamanan. Jadi takut ditegur guru, takut dihukum, takut dibawa BPK seperti itu, dan itu merupakan motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan
imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi ketika dia melakukan sesuatu, apa yang saya dapatkan seperti itu. Kadang kan kita gitu ya. Ketika saya ikut itu, nanti saya dapat apa gitu kan? Memikirkannya untuk rugi. Jadi saya mengikuti peraturan di sekolah, nanti aku dapat apa? Saya ikut pembelajaran dengan baik, saya dapat apa? Jadi itu motivasi dari eksternal seperti itu. Sedangkan yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Misalnya ada motivasi dari dia, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya, dan itu merupakan motivasi internal atau tujuan disiplin positif dari dirinya sendiri seperti itu, dan itu motivasi internal. Nah ini untuk mendapatkan budaya positif di sekolah, lingkup terkecil yaitu dimulai dari di kelas. Di kelas kita membuat, ketika kita masuk ya pertama kali di kelas, kita membuat peraturan di kelas dan kita buat bersama-sama dengan siswa. Dari peraturan itu menjadi keyakinan kelas, dan akhirnya ketika semua kelas mempunyai keyakinan kelas yang sama, nanti akhirnya menimbulkan lingkungan yang positif dan menjadi budaya yang positif di sekolah seperti itu. Nah ini beda antara peraturan dan keyakinan kelas. Ini bedanya di sini, keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Misalnya ada peraturan selalu kembalikan buku di tempatnya. Nah ini dirubah menjadi kata tanggung jawab seperti itu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini menjadi kalimat menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi dirubah, kalau keyakinan kelas itu bedanya dengan peraturan itu seperti itu. Jadi dirubah menggunakan kalimat-kalimat positif seperti itu, bukan kalimat larangan. Nah ini coba ini ya teman-teman di sini bisa mendiskusikan ya. Ini kita belajar membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi itu ada beberapa pernyataan tentang tindakan guru yang sering kita temui di sekolah ini. Ketahui mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, masuk ke hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, ikutnya hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, satu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggoh pada saat belajar, konsekuensi. Meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak memakai sepatu hitam, hukuman. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, hukuman karena terlambat. Jadi mencatat 100 kali itu maksudnya hukuman karena tidak ada hubungannya dengan dia datang ke. Terus lari mengelilingi lapangan itu. Basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran GJK itu ternyata konsekuensi. Karena biasanya itu untuk pemanasan ya. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini ada beberapa perbedaannya, bahwasanya hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi kalau hukuman itu menyakitkan bagi siswa dan itu harus terjadi, dan kalau konsekuensi itu sesuatu yang memang harus terjadi. Yang kedua, kalau hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Jadi kalau konsekuensi itu membuat anak tidak nyaman cuma dalam hukuman. Yang selanjutnya, anak membenci kedisiplinan. Jadi ketika dia dihukum sesuatu yang dia nggak suka, itu dia jadi membenci kedisiplinan. Sedangkan kalau konsekuensi dia jadi menghargai disiplin. Dan kemudian hukuman itu bersifat paksaan. Kalau konsekuensi itu stimulus tanggapan. Jadi misalnya dia melakukan kesalahan, kamu mau melakukan apa untuk memperbaiki hal ini, seperti itu. Dan yang selanjutnya, yang hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, jadi anak bisa jadi menyakiti diri sendiri ketika dia merasa bersalah.
dia menyakiti diri sendiri seperti itu. Dan konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, untuk hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, dia sembunyikan kesalahan itu biar tidak ketahuan seperti itu, karena takut dihukum. Nah, untuk konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kebutuhan dasar manusia ini agar manusia menjadi survive atau ini ya bertahan dalam kehidupan ini, itu yang pertama yaitu kebutuhan akan cinta dan kasih sayang dan juga perhatian. Nah, ini anak-anak kita juga, Bu. Jadi anak-anak kita itu punya kebutuhan, kan manusia ya, anak-anak kita ya, murid-murid kita itu manusia itu dia punya kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang, perhatian dan dihargai. Kemudian dia juga mempunyai kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan dan kebutuhan akan penguasaan. Nah, ini selanjutnya contoh-contoh tentang kebutuhan dasar manusia. Misalnya anak-anak ini seperti ini. Guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi kayak gitu. Dia merasa sedih. Mungkin nah itu ini berarti kebutuhan akan apa? Dia senang nyanyi kayak gitu. Kebutuhan. Tadi kan ada 4 ya, kasih sayang, ya, terus kesenangan. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru, misalnya anak-anak. Nah, ya, jadi dia ingin diperhatikan. Selanjutnya itu misalnya aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja, misalnya selama terus gurunya dia bosan gitu. Iya, kebebasan ya, kebebasan. Jadi dia pinginnya mungkin anak yang psikomotornya tinggi ya, psikomotornya berarti supaya gerak, itu pinginnya gerak gitu loh. Jadi bosan duduk diem seperti itu tuh mendengarkan itu bosan seperti itu, belajarnya gitu-gitu aja ya, dia bosan atau kayak gitu misalnya. Kemudian yang selanjutnya aku sebel gambarnya tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas karena pengen lebih yang bagus. Iya, mungkin dia mengasahkan disiplin yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh yang dosen dengan pendekatan restitusi disebut dengan 5 posisi kontrol. Ketika kita menjadi guru dan ada permasalahan di murid itu ada 5 posisi kontrol yang bisa kita laksanakan. Jadi posisi kita yang pertama sebagai penghukum. Nah ini itu ada kata-kata, contoh kata-katanya ya, terus contoh tindakannya. Jadi misalnya guru berbuat membanding, menunjuk-nunjuk, menyakiti, itu berarti kita sebagai guru penghukum, Bu. Seperti itu. Misalnya kita berkata, kalau kamu tidak melakukannya awas ya, asalkan nanti tidak naik, nanti tidak lulus dan sebagainya, itu berarti kita sebagai guru penghukum. Seperti itu. Dan hasilnya anak itu menjadi memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong ketika melakukan kesalahan. Dan yang kedua, posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi kita memposisikan murid kita agar merasa bersalah gitu. Misalnya ketika kita berceramah mengatakan seharusnya seperti ini, ibu kecewa dengan kamu seperti ini, dan berkata kamu seharusnya sudah tahu ibu lama sekali, ibu stres dan sebagainya. Akhirnya kan anak didik kita menjadi merasa bersalah. Iya, aku sudah bikin ibu ini, bapak ini stres ya gitu, capek dan sebagainya. Akhirnya murid hasilnya menyembunyikan, menyangkal dan berbohong agar gurunya itu tidak stres, tidak capek seperti itu. Murid berkata maafkan saya dan akhirnya dia menjadi rendah diri. Posisi kontrol yang ketiga yaitu kita menjadikan anak didik kita menjadi teman gitu. Jadi posisi guru dan siswa itu bagaikan seperti teman gitu ya. Jadi guru berkata membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, dan bisa jadi berkata, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu segini kamu, masa kamu nggak mau kayak gitu. Jadi mengingatkan kebaikan-kebaikan kita kepadanya seperti itu. Dan hasilnya akhirnya murid menjadi ketergantungan
ketergantungan dan akhirnya dia ini ya hanya bergantung pada satu guru itu saja. Dampaknya pada murid menjadi lemah, tidak mandiri dan bergantung pada satu guru tadi. Kemudian posisi yang keempat yaitu sebagai pemantau, dan pemantau ini itu memantau siswa ya, jadi kalau siswa salah dipantau seperti itu, dan itu sehingga gurunya berbuat menghitung dan mengukur. Kemudian ketika siswa melakukan kesalahan itu langsung bertanya, peraturannya apa? Kan nggak boleh misalnya rambutnya gondrong kayak gitu. Peraturannya apa? Kan nggak boleh pakai sepatu putih misalnya seperti itu. Nah, hasilnya jadi murid itu menyesuaikan diri jika diawasi. Itu guru sebagai manajer itu guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan itu ditanya dulu, kenapa kamu terlambat. Yang kelima, guru berkata apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Misalnya berantem dengan siswa, nanti kita mengingatkan dia keyakinan kelas kita itu apa yang sudah kita yakini bersama di kelas gitu, yang sudah kamu lakukan apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki hal itu seperti itu. Dan hasilnya murid itu menjadi pribadi yang lebih kuat. Itu tadi tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Semoga dengan apa yang sudah dipaparkan tadi bisa menambah pengetahuan. Itu saja paparan dari saya, ada kurang lebihnya